Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan nilai seleksi P3K 2023 yang mana para honorer kategori 2 meraih nilai di atas rata-rata 300-an. Bahkan disampaikan bahwa tak sedikit para honorer kategori 2 yang mendapatkan nilai 400-an. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Walau sebenarnya para honorer kategori 2 sudah banyak yang usia tinggi, tetapi daya saingnya berhasil menunjukkan kompetensinya adalah seorang honorer yang berkualitas. Nilai seleksi P3K 2023 kategori 2 di atas 300, cek formasinya mencengangkan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan kualitas honorer kategori 2. Ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Terbukti dengan hasil seleksi tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau seleksi P3K 2023 yang sedang berlangsung, yang sudah dan sedang berlangsung. Nilai tes honorer kategori 2 teknis administrasi cukup tinggi dan sangat membanggakan. Menurut Dewan Pembina Forum Honorer kategori 2 teknis administrasi Indonesia Nurbaiti, banyak rekannya yang sudah menjalankan seleksi P3K 2023. Para honorer kategori 2 teknis administrasi ini mulai ikut tes sejak 15 November sampai akhir bulan ini nantinya. Jadi ternyata bagi para honorer teknis administrasi yang sudah ikut seleksi mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 24, ternyata nilainya cukup memuaskan. Nilainya tinggi-tinggi, ini membuktikan bahwa para honorer ini tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama para honorer kategori 2 yang sudah terbukti layak uji dan ternyata lolos pada ujian seleksi P3K 2023 tahun ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ketua forum honorer, di sini Dewan Pembina Forum Honorer kategori 2 Administrasi Nurbaiti yang mengatakan bahwa banyak rekannya sudah mengikuti dan nilainya cukup tinggi. Para honorer kategori 2 disampaikan sudah mulai ikut tes sejak 15 November sampai akhir bulan November ini nantinya. Jadi dari hasil tes teman-teman, alhamdulillah banyak yang nilainya di atas 300. Ini pencapaian luar biasa. Apalagi usia honorer kategori 2 itu di atas 35 tahun semuanya. Kata Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada jpn.com pada hari Jumat 24 November 2023. Di sisi lain, ujarnya, banyak honorer kategori 2 yang sedih karena kuota formasinya hanya 1 per SKPD.
atau per instansi. Jadi ini juga adalah satu dilema sebenarnya karena memang banyak yang informasinya sedikit. Bandingkan dengan jumlah pelamar 5 atau 6 or 5 sampai 6 orang per instansi. Tentunya dengan pencapaian nilai yang sama dibutuhkan perankingan. Bayangkan kalau dibutuhkan 5 atau 6, dibutuhkan satu tetapi pelamarnya 5, jadi ini cukup luar biasa persaingannya. Bunda Nur berharap ada apresiasi dari pemerintah buat honorer kategori 2 yang tahun ini ikut tes P3K dengan nilai di atas 300. Setidaknya bagi honorer kategori 2 yang ikut tes tahun ini, semuanya terangkut dan dinyatakan lulus prioritas. Terkait dengan lulus prioritas, dikaitkan dengan informasi sebelumnya juga bahwa para honorer kategori 2 ini akan menjadi super prioritas ke depan sebagaimana usul Komisi 2 DPR RI kepada Menteri Pan-RB dan BKN. Bahkan disampaikan supaya langsung dikonversi jadi P3K di tahun 2024 tahun depan. Itu berlaku untuk para honorer kategori 2 apabila dia selesaikan dan ada kesepakatan antara pemerintah bersama dengan DPR RI. Saya yakin cara ini bisa mengurangi angka honorer yang penyelesaiannya di tahun 2024 nantinya. Dia melanjutkan, apresiasi atas pencapaian honorer kategori 2 ini harus didukung oleh para anggota Dewan, khususnya Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saat ini, kata Bunda Nur, para honorer kategori 2 sangat berharap optimalisasi diberlakukan lagi tahun 2023. Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para honorer kategori 2 atas pengabdiannya. Hasil seleksi P3K 2022 banyak menyelamatkan honorer teknis administrasi karena adanya optimalisasi. Semoga di P3K 2023 juga diberikan kebijakan serupa, ucapnya, sebagaimana yang telah diterapkan pada tahun 2022 yang lalu. Nur berpesan agar seluruh honorer kategori 2 yang tengah berkompetisi dalam seleksi P3K 2023 tetap menunjukkan semangat. Apapun hasilnya, itu sudah luar biasa, karena sampai di fase ujian CAT itu tidak mudah. Semua berproses, dimulai dari seleksi berkas sampai akhirnya bisa ikut ujian. Teman-teman tetap semangat, sambil sama-sama berjuang, ada optimalisasi agar bisa diangkat P3K tahun ini. Pungkas Bunda Nur. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga impian Bapak Ibu honorer seluruhnya, terutama para honorer kategori 2, dapat terkabul sebagaimana harapan. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.